Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan sistem komunikasi seluler global sistem for mobile GSM, yang dimana beranggotakan saya sebagai moderator Rifki Ridala dengan NPM G1D020001, ada Bang Bima Ahadi Saputra NPM G1D016047, kemudian ada Bang Muhammad Aldi Sanjaya NPM G1D018071, dan yang terakhir Rian Perdana dengan NPM G1D020003. Untuk slide pertama dipersilakan kepada Rian. Pada Rian, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu GSM. GSM Global System for Mobile adalah generasi kedua dari standar framework seluler. Sistem seluler dikembangkan untuk mengatasi isu fragmentasi yang terjadi pada standar pertama di negara Eropa. GSM adalah sistem standar seluler pertama di dunia yang menspesifikasikan advance, balance, dan organic level structure and service. Pada awalnya, GSM didesain untuk beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Pada frekuensi ini, untuk frekuensi uplinknya digunakan frekuensi 860 sampai 915 MHz. Sedangkan frekuensi downlinknya menggunakan frekuensi 935 sampai 960 MHz. Bandwidth yang digunakan adalah 25 MHz atau 915 dikurang 860 sama dengan 960 kurang 935 sama dengan 25 MHz, dan lebar kanal sebesar 200 kHz. Dari keduanya maka didapatkan 125 kanal, di mana 124 kanal digunakan untuk suara dan satu kanal untuk sinyal. Pada perkembangannya mengalami penambahan frekuensi untuk GSM pada band frekuensi di extend 1800 MHz dengan frekuensi 1710 sampai 1785 MHz. Sebagai frekuensi uplink dan frekuensi 1805 sampai 1880 MHz sebagai frekuensi downlink untuk memenuhi kanal yang lebih banyak. GSM golongan ini menyediakan transfer speed sebesar 25 MHz. Lebar kanalnya tetap sama, yaitu 200 kHz. Maka kanal yang akan tersedia pada GSM 1800 ini adalah sebanyak 375 kanal. Dengan begitu diperoleh kapasitas pelanggan yang semakin besar persatuan sel. Sistem perkembangan GSM. Telekomunikasi sistem seluler digital kelompok kerja di bawah NC European Telecommunication Standard Institute yang menggantikan SIP dalam memastikan kebijakan di bidang seluler, menciptakan saran baru tentang sistem telekomunikasi bergerak digital yang diberi nama GSM atau Global System for Mobile Communication, serta beroperasi pada daerah frekuensi 900 MHz. Pertumbuhan teknologi GSM serta pertumbuhan standarisasi dasar GSM. Standarisasi ialah jaringan radio seluler digital yang membolehkan satu kanal jaringan membuat menunjang time division multiplexation atau TDM ataupun time division multiply access atau TDMA. Sistem ini kemudian jadi salah satu alternatif dalam pengembangan infrastruktur pertelekomunikasian modern di Indonesia. Layanan teleservis yang sangat dasar yang didukung oleh GSM adalah telepon semacam pada komunikasi yang lain. Suara di-encode secara digital dan ditransmisikan melalui jaringan GSM dalam wujud digital stream. Tidak hanya telepon, layanan GSM yang lain merupakan komunikasi informasi dengan bitrate 6 kbps dari serta ke user pada berbagai jenis jaringan semacam port ISDN, packet switch, circuit, switchset, public informasi network yang membajak data, cara akses serta protokol. Baiklah, ini saya balikan ke moderator.
Oke, baiklah. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Bima Ahadi Saputra. Untuk Bang Bima. Nah, yang selanjutnya layanan ataupun fitur yang disediakan GSM bisa dikelompokkan bersumber pada fase-fase perkembangannya. Layanan yang disediakan dalam fase-fase tersebut antara lain yaitu fitur GSM fase 1 yang terdiri dari call forwarding, ialah alihkan tujuan call dari sesuatu mobile subscriber ke posisi lain sebab tidak terjangkau oleh jaringan. Yang kedua, all call. Yang ketiga, global roaming. Yang keempat, kalian MS membuat senantiasa terkoneksi jaringan GSM dimanapun terletak. Yang pertama, SMS atau short message service, ialah layanan pengiriman pesan pendek yang berbentuk kepribadian optimal 160 kepribadian secara bidireksional antar mobile station. Yang kedua, multi-party calling, ialah layanan buat menghubungkan beberapa pihak yang memiliki akses terhadap saluran komunikasi yang sama. Dan yang ketiga, call holding, ialah menempatkan sesuatu panggilan pada status hold. Yang keempat, call waiting, memberitahu pengguna MS hendak panggilan yang masuk kalah lagi memakai halte buat berkomunikasi. Dan yang kelima, mobile informasi service, membolehkan handset atau MS berbicara dengan komputer. Yang keenam, mobile fax service, membolehkan handset atau MS buat mengirim atau membuka serta menerima fax. Yang ketujuh, calling line identity service, membolehkan pengguna buat melihat nomor telepon yang masuk saat sebelum dinaikkan. Yang selanjutnya yang C, fitur GSM fase 2 plus, ialah upgrade serta kenaikan dari layanan yang telah ada. Paling utama yang terpaut dengan transmisi informasi yang tercantum bearing service, paket suite set pada 64 kbps ke atas, local loop, VPN atau virtual private network, packet radio, serta SIM atau subscriber identity module enhancement. Nah, yang selanjutnya yaitu blok diagram sistem komunikasinya dari GSM Global System for Mobile. Pada suatu jaringan GSM yang dibentuk terdiri dari sebagian komponen, mempunyai spesifikasi guna serta interface tertentu. Yang secara universal jaringan GSM bisa dipecah jadi 4 network elemen, ialah MS Mobile Station, BSS Base Station Subsystem, NSS Network Subsystem, serta OOS Operation and Support System. Keempat network elemen tersebut hendak membentuk suatu PLMN atau Public Line Mobile Network. Selanjutnya yaitu MS Mobile Station. MS Mobile Station ialah fitur yang digunakan oleh pelanggan buat melaksanakan pembicaraan MS terdiri atas yang pertama, mobile equipment atau ME ataupun headset, ialah fitur GSM yang terletak di sisi pengguna ataupun pelanggan yang berperan selaku terminal transceiver, pengirim serta penerima sinyal buat berbicara dengan fitur GSM yang lain. Yang kedua, SIM atau subscriber identity module ataupun kartu SIM, ialah kartu yang berisi segala data pelanggan serta sebagian data pelayanan. ME tidak hendak bisa digunakan tanpa SIM di dalamnya, kecuali buat panggilan darurat secara universal atau informasi yang tersimpan dalam SIM. Bella, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Bang Bima Hadi Saputra. Untuk presentasi selanjutnya dilakukan oleh Bang Aldi Sanjaya. Bang Aldi Sanjaya dipersilakan. Selanjutnya ada BSS Base Station Subsystem. BSS Base Station Subsystem ialah penyedia serta pengatur transmisi radio dari sistem seluler yang berperan buat menghubungkan MS dan NSS. BSS terdiri atas yang pertama BTS Base Service Station, ialah fitur GSM yang berhubungan langsung dengan MS serta berperan selaku pengirim sinyal.
Selanjutnya ada BSC, Base Station Controller, ialah fitur yang mengendalikan kerja BTS yang terletak di bawahnya serta selaku penghubung BTS serta MSC atau Mobile Switching Center. Ketiga selanjutnya ada NSS atau Network Subsystem. NSS atau Network Subsystem ialah bagian utama dari sistem GSM. NSS yang menanggulangi guna switch mobility management serta mengatur komunikasi antara mobile phone dengan jaringan telepon lain terdiri atas yang pertama ada MSC, Mobile Switching Center, ialah suatu network elemen sentral dalam suatu jaringan GSM. Yang kedua ada HLR atau Home Location Register yang berperan selaku suatu database buat menaruh seluruh informasi serta data menimpa pelanggan agar tersimpan secara permanen. Selanjutnya ada VLR atau Vision Location Register yang berperan buat menaruh informasi dan data pelanggan. Yang keempat ada AUC atau Authentication Center yang dibutuhkan buat menaruh seluruh data yang diperlukan buat mengecek keabsahan pelanggan. Yang ketiga ada EIR atau Equipment Identity Registration, ialah database yang berisi suatu catatan valid mobile equipment pada jaringan. Yang keempat ada OSS atau Operation and Support System. OSS atau Operation and Support System merupakan totalitas pembedahan aktivitas telekomunikasi yang dipunyai oleh sistem. OSS ialah suatu sistem yang sudah diprogram buat melaksanakan aktivitas pembedahan dalam manajemen yang telah terbuat konsep. Saat sebelum tahun 1970, banyak kegiatan OSS dicoba oleh proses administrasi manual. Tetapi setelah itu, kegiatan tersebut bisa diganti oleh PC. Pada 5 tahun selanjutnya ataupun lebih, industri telepon menciptakan beberapa sistem PC ataupun aplikasi-aplikasi yang mengotomatis. Selanjutnya, aplikasi atau penerapan sistem komunikasi GSM atau Global System for Mobile. Yang pertama, Network monitoring berperan melaksanakan koneksi antara handset serta komputer. Mengakuisisi informasi, prosedur serta menaruh informasi prosedur ke dalam database. Informasi prosedur yang ditampilkan ataupun tersimpan harus mewakili prosedur yang lagi terjalin pada handset dalam komunikasinya dengan BSS. Yang kedua, penguji IDE. Kondisi IDE adalah kondisi saat MS tidak sedang mengalami call setup, handover atau location update. Network monitoring mempunyai indikator IDE yang berwarna hijau saat kondisi IDE. Prosedur kolom menampilkan IDE dan event kolom menampilkan channel yang digunakan untuk komunikasi antara MS dan BSS. Yang ketiga ada penguji call setup. Kondisi call setup adalah kondisi ketika MS sedang melakukan panggilan keluar.
Network monitoring mempunyai indikator call setup yang berwarna hijau saat kondisi call setup. Prosedur kolom menampilkan call setup dan event kolom menampilkan prosedur yang sedang terjadi dalam komunikasi antara MS dan BSS. Yang keempat ada penguji handover. Kondisi handover adalah kondisi ketika MS sedang mengalami perpindahan serving call. Network monitoring mempunyai indikator handover yang berwarna hijau saat kondisi handover. Prosedur kolom menampilkan handover dan event kolom menampilkan prosedur yang terjadi dalam komunikasi antara MS dan BSS. Data-data handover yang tertangkap oleh network monitoring selanjutnya disimpan dalam database. Prosedur tabel bertanggung jawab terhadap penyimpanan data-data handover. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Aldi Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan, yang dimana GSM memiliki beberapa keunggulan yang dapat meningkatkan untuk kerja generasi. Kedua, seperti meningkatnya daerah cakupan dan kapasitas sistem, mendukung handover antar frekuensi yang dipergunakan pada struktur sel yang berbeda, mendukung pemakaian teknologi lain seperti pemakaian adaptif antena dan menangani keperluan paket data internet hingga 3 GHz sampai 4G. Secara umum, jaringan GSM dapat dibagi menjadi 4 network elemen, yaitu MS atau Mobile Station, BSS atau Base Station Subsystem, NSS Network Subsystem, dan OOS atau Operation and Support System. GSM mampu memiliki fasilitas seperti SMS, calling line, identity service, multi-party calling, call holding, call waiting, mobile data service, mobile fax service, dan juga GSM memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama kapasitas sistem besar, yang kedua dan memungkinkan roaming mancanegara, yang ketiga dapat menyampaikan suara, teks, gambar, dan video, yang keempat kualitas sistem lebih baik, yang kelima kualitas suara lebih jernih dan peka, yang keenam dapat dibawa kemana-mana. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.